dengan berdoa terlebih dahulu. So, I give you attention to sit nicely and keep quiet in there. We'll pray first. Let us pray together. Amin. Oke, sembari kita menunggu teman-temannya, kita dengar dulu lagu berikut ini ya. Baik, jangan dicoret ya dia. Jangan dicoret ya. Oke, sebentar. Baik, nah mungkin tadi ada macet-macet atau bagaimana videonya ya dear, jadi mohon maklum aja ya. Baik, buat anak-anak Miss yang masih close video seperti Jennifer Otilia, Rick, Axel, Gwen, Jason, Alvaro, Kendrick, Shane, Marvin, Yorin, tolong segera dibuka videonya ya. Nanti kalau misalnya Miss masih melihat seperti ini sampai akhir pembelajaran tanpa ada konfirmasi, Miss akan anggap itu absen ya. Baik, masih 5 orang yang tutup video. Oke, udah 6 orang. Nah, udah bertambah 6 orang. Silakan duduk yang rapi Justin, jangan tidur-tiduran ya. Kamu lagi Zoom saat ini. Ini kita lagi proses belajar mengajar. Tidak ada yang tidur-tiduran di sana, tidak ada yang makan-makan di sana ya. Bisa dengar suara Miss-nya kan? Ya, Shane, Rick, Ken, Kendrick, Marvin, Gwen, Axel, duduk yang baik. Nah, minggu lalu kita sudah bahas dan kita sudah ujian seni musik ya. Kita sudah ujian seni musik. Tentunya kamu ujian itu hari Kamis ya. Hari ini selalu kamu ujian.
Bagaimana ujiannya? Apakah berhasil? Apakah ujiannya bagus? Nah, kalau anak-anaknya ikuti, iya Kalista. Kalau anak-anaknya ikuti panduan Miss untuk mengerjakan soalnya itu sesuai dengan catatan yang sudah kita review, maka nilainya pun 100 ya. Baik, kita akan bahas ini baru nanti kita masuk materi. Silakan jawab nomor 1 Felicia. Buka audionya. Bisa dengar suara Miss-nya? Halo? Can you hear my voice? Open your audio, please. Anak-anaknya bisa dengar suara Miss? Oke, silakan jawab nomor 1. Alat musik melodis adalah alat musik yang menghasilkan nada atau melodi utama saja. Baik, itu benar ya. Jadi jawabannya adalah alat musik. Silakan di-mute ya, dear. Alat musik melodis adalah alat musik yang menghasilkan nada atau melodi utama saja. Nomor 2, silakan jawab. Oke, thank you ya yang udah balas chat Miss. Terima kasih. Berarti udah bisa dengar ya. Silakan jawab nomor 2, Agnes. Nanti 3, Jason. 2. Belira adalah alat musik melodis modern yang terbuat dari bahan logam yang diatur berderet seperti gambang. Iya, tunggu ya. Miss jawab dulu nomor 1 ya. Oke, nomor 2 tadi kita ulang. Apa tadi jawabannya? Belira adalah, coba sekali lagi Agnes. Belira adalah alat musik melodis modern yang terbuat dari bahan logam yang diatur berderet seperti gambang. Iya, yang berderet seperti gambang ya. Masih banyak yang salah nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 ada jawabannya tidak sama dengan yang Miss buat ini. Kan udah Miss bilang kan, kalau berbeda Miss-nya nggak kasih nilai kan? Oke. Jangan dulu di chatnya ya, jangan dulu di chat-chat ya. Fokus aja dulu lihat di sini. Oke, thank you yang udah balas ya. Oke, enough ya. Kita lanjut nomor 3, Jason. Saxophone adalah alat musik modern yang terbuat dari bahan logam. Cara permainannya dengan cara ditiup. Iya, yang cara permainannya dengan cara ditiup ya. Itu nomor 3. Tapi tetap ada yang salah di nomor 3 ya. Miss nggak tahu harus bagaimana membuat soal sama anak-anak 4A, 4B ini ya kan. Masih ada yang salah. Oke, kita lanjut ke nomor 4 ya. Di sini dikatakan, diinstruksikan, jawablah pertanyaan nomor 4 sampai 7 di bawah ini menggunakan gambar berikut sebagai acuan. Berarti kamu lihat gambar ini. Nah, saat kita review minggu lalu, 2 minggu yang lalu, Miss udah bilang, lihat gambarnya ya. Lihat gambarnya itu ya, baru kamu bisa jawab. Nah, tapi banyak sekali yang salah ya. Kalau udah salah nomor 4, pastilah itu berdampak ke nomor 5, 6, 7. Oke, kita akan lihat. Benarkah punya kamu? Silakan jawab. Sienis. 4. Gambar alat musik nomor 1 disebut dengan recorder sopranino. Iya, tapi ada yang jawab nomor 4 ini. Banyak kali yang jawab nomor 4 ini recorder tenor. Padahal udah dibuat di sini nomor 1 yang kecil sekali. Ya kan? Siapa yang jawabnya tenor kemarin? Ayo jujur. Banyak kan yang salah kan? Banyak. Gak usah disebutlah. Oke, kita lanjut nomor 5. Septiani. Nanti nomor 6 Celiniang.
gambar alat musik nomor 2 disebut recorder sopran. Iya, recorder sopran. Ya, yang ukurannya kecil. Tadi nomor 1 sangat kecil kan? Baik, nomor 6. Silakan Celin. Gambar alat musik nomor 3 disebut recorder alto. Benar, recorder alto. Next, Graciela. Silakan di-mute suara yang di sana. Gambar alat musik nomor 4 disebut recorder tenor. Benar, recorder tenor. Nah, jadi anak-anaknya, kalau kamu tidak seperti yang ini jawabannya, berarti nilainya 0 kan? Nah, harus seperti ini ya. Kalau kamu buat tenor di nomor 4 salah. Di nomor 5 kamu buat alto salah, ya. Nomor 6 dibuatnya sopran, nomor 7 sopranino. Salah ya. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Abigail. 9 Florence. Alat musik melodis modern yang memiliki tiran atau chords yang cara pemainnya dengan cara ditiup dan ditekan disebut pianika. Iya, pianika. Oke. Florence. Kok bisa musola? 9. Alat musik disebut harmonika. Iya, benar, harmonika ya. Nah, ada juga Miss jumpai nomor 9, dijawab nomor 9 ini pianika. Sudah pasti salah ya. Oke, kita lanjut nomor 10. Derek. Derek 10, Derek. Yuk. Irama adalah silakan baca, Nak. Derek, can you hear me? Irama adalah lihat di catatannya. Oke, ada yang bisa bantu? Apa arti irama? Ada yang bisa bantu, Derek? Oke, coba di-mute dulu ya, Derek. Suaranya di sana ya, sayang. Oke. Oke, baik. Kita akan lihat jawaban dari teman-temannya ya. Silakan yang jawab Jason Nicholas. Irama adalah turunan lagu nada atau bunyi yang beraturan. Oke, kurang tepat ya. Baik, coba yang jawab Anindita. Silakan Anindita si jabat. Irama adalah unsur musik dengan ketukan. Iya, unsur musik yang beriringan dengan ketukan ya. Baik, benar Anindita, Jason Alvaro, dan Kenrich King. Kenrich King ini siapa ini? Coba chat Miss-nya ya, biar Miss ganti namanya, dear. Kita lanjut ke nomor 1 uraian ya. Ke nomor 1 uraian atau nomor 11 deh. Baik, nomor 1 uraian. Oke, apa ini maksud dengan musik? Coba yang jawab itu Vino. Musik adalah Bunyi yang tersusun rapi dan mengandung beberapa unsur. Coba kuat saya nggak dengar Miss-nya. Musik adalah kuat sayangku. Bunyi yang tersusun rapi dan mengandung beberapa unsur diantaranya melodi, irama, tempo, dan dinamik. Iya, itu yang benar ya. Itu yang benar ya. Jadi kalau ada yang buat lantunan nada yang tersusun dengan indah,
tidak sama dengan catatan kita, tidak benar ya. Nomor 2, silakan jawab nomor 2. Si Dita. Dita, silakan jawab nomor 2 sayang. Dita. Ada nama Dita? Oke, jawab nomor 2 nak. Tuliskan. Miss nggak dengar sama sekali suara Dita loh, kecil sekali suaranya. Coba si Edward Colin deh yang jawab nomor 2. Edward Colin. Kuat suaranya nak. Tuliskan pengertian musik. Nomor 2 nak, nomor 2. Edward nomor 2 sayang. Asal daerah. Tuliskan asal daerah. Berasal dari Jawa Tengah. Pencipta adalah R.C. Harjo Subroto. Iya benar, ya. Berasal dari Jawa Tengah dan penciptanya R.C. Harjo Subroto ya nak ya. Oke. Nah, kalau anak-anaknya cuma jawab dari Jawa Tengah atau hanya R.C. Harjo Subroto, nilainya setengah ya. Ya. Oke, kita jawab nomor 4. Wah, ini ada yang baru masuk lagi. Sebentar ya. Nomor 4 silakan jawab. Nikita Little. Nomor 4. Ya, Miss. Nomor 3 nak, nomor 3 nak. Nomor 3 bagian alat Tuliskan musik. 4 contoh alat musik melodis. Ya. Recorder. Recorder. Kemudian Seruling. seruling. Kemudian recorder, seruling. Habis. Pianika. Pianika. Satu lagi. Gitar. Gitar. Oke, Miss perbaiki ya. Harmonika. Oke, ini dia jawabannya ya. Nah, kalau misalnya anak-anaknya buat saksofon, kemudian belira, itu juga boleh ya. Nggak masalah itu ya, dear. Ah, ya kalau mau buat saksofon, flute, klarinet, kemudian harpa, itu boleh. Sama itu ya. Oke, lain dari sini juga boleh. Yang penting dia bisa menghasilkan nada. Silakan jawab nomor 4. Nomor 4 silakan jawab si Kalista. Yo, Kalista Simbolon. Kalista sinyalnya nggak bagus ya, nggak bergerak-gerak gambarnya dia. Oke, langsung dibalas sama si Agnes ya. Coba kita minta temannya dulu ya. Abraham Xavier. Jawab nomor 4. Baca soal. Menurut kamu, mengapa kita perlu mengetahui dan memahami alat musik melodis? Karena supaya kita dapat mengetahui bagaimana cara alat musik dimainkan dan suara apa saja yang dapat dihasilkan dari alat musik tersebut. Iya, benar ya. Jadi ini sebenarnya jawabannya itu tentang alasan kamu, kenapa kamu perlu mengetahui. Ya, tadi udah dijawab sama Abraham ya. Tepat sekali yang dibilangnya tadi, supaya kita mengetahui cara permainannya
Berarti kita kan untuk menambah ilmu kan, supaya lebih tambah dan memperluas pengetahuan kita tentang alat musik melodis ya. Nah, tadi ada juga yang chat Miss. Karena dengan memahami alat musik melodis, kita dapat menghasilkan suatu nada atau notasi yang berfungsi untuk mengaktifkan nada maupun irama musik. Oke, itu pun boleh ya. Boleh. Oke, kita lanjut nomor 5. Delas, silakan jawab nomor 5. Kita gantian ya sayangnya. Coba yang jawab Celin. Baru nanti si Gwen ya. Si Gwen lagi joget-joget itu. Celin Kenisa, yuk. Pernahkah kamu memainkan alat musik melodis? Lagu apa yang pernah kamu mainkan? Berikan tanggapan kamu. Pernah, pianika lagu Gundul Pakul. Iya, jadi kalau ada anak-anak yang katakan belum pernah memainkannya, mungkin saja saat praktek dia bernyanyi notasi angka ya. Jadi ini jawabannya pernah atau tidak pernah sesuai dengan ini kamu, sesuai dengan tugas kamu ya. Tapi Miss rasa 80% sudah pernah memainkannya ya. Tidak hanya lagu gundul-gundul pacul ya kan Dear, lagu lain juga boleh. Nah, itu untuk pembahasan hari ini mengenai soal ujian kita ya. Nah, jadi banyak sekali ini yang lagi absen. 1, 2, 3, 4, 5. 15 orang absen ya. Matthew, Yorin, Justin, Jason, Rek, Evata, David, Carson, Ciara, Shane, Brigita, Ken, Marvin, Kendrick. Kendrick berapa orang ini? Carson Gani juga. Oke. Jangan ditutup-tutup videonya ya. Nah, coba buka dulu videonya Evata. Evata buka videonya dulu. Evata. Evata, adakah nama Evata di sini? Enggak apa-apa, Charis boleh. Oke, ada Evata. Nah, saat dipanggil namanya, terus out dia. Jadi di antara kelas 4A sampai kelas 4B, cuma si Evata yang belum kirim tugas ya. Yang lainnya sudah kirim sama Miss ya. Oke, kita lanjut pembelajaran hari ini. Kita akan bahas mengenal alat musik melodis ya. Mengenal alat musik melodis. Nah, silakan dilihat dulu ke layarnya masing-masing. Oke, di sini ada Miss buat judulnya bermain alat musik melodis dan bernyanyi. Dan bernyanyi. Nah, kira-kira Miss mau tanya dulu sama anak-anaknya. Agnes buka videomu, Florence juga ya. Kira-kira menurut Sienis, yang dimaksud bernyanyi itu apa sih? Menurut Sienis bernyanyi itu apa sih? Menyanyikan sebuah lagu. Bernyanyi itu menyanyikan sebuah lagu. Oke. Yang lain ada yang mau bantu jawab? Coba Jason Nicholas. Kira-kira bernyanyi itu apa sih Jason Nicholas? Jason Nicholas. Kira-kira bernyanyi itu apa sih, Dear? Bernyanyi itu dengan mic. Wow, kok. Oke, baik. Nah, coba semua perhatikan ke layarnya masing-masing. Udah semua lihat? Silakan baca dulu slide ini, Florencia Liang. Florencia, silakan baca. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut terlihat seorang anak bermain recorder dan anak lain menyanyikan menggunakan alat musik recorder. Alat musik melodis lain seperti pianika juga dapat digunakan untuk mengisi nada-nada di dalam lagu.
Baik, nah perhatikan ya. Gambar di samping ini ada anak yang memegang mic. Nah, jadi pada umumnya kalau megang mic itu berarti bernyanyi lah itu kan. Nah, kemudian yang sebelah kiri itu ada yang pegang recorder. Berarti dia bermain alat musik melodis ya, contohnya recorder. Nah, jadi dikatakan di sini pada gambar tersebut terlihat seorang anak bermain recorder dan anak lain menyanyikan dan anak lain bernyanyi ya. Oke, ini Miss perbaiki dulu nih, ini salah ini. Dan anak lain bernyanyi. Wait ya. Kemudian, alat musik melodis lain seperti pianika juga dapat digunakan untuk mengisi nada-nada di dalam lagu ya. Jadi alat musik melodis itu bisa pianika, bisa biola, bisa mengisi nada-nada di dalam lagu ya, sebagai pembawa melodi dia. Kemudian kita lanjut. Silakan baca Agnes. Penjelasan. Dalam penyajian karya musik antara penyanyi dan pengiring harus selaras. Penyanyi harus menguasai nada-nada yang dinyanyikan sehingga suara tidak sumbang. Pengiring juga harus dapat mempertahankan tinggi rendah nada agar suara penyanyi tidak sumbang. Untuk mencapai semua itu, tentu diperlukan berbagai macam teknik, baik itu teknik memainkan alat musik melodis atau teknik menyanyi. Dalam bab ini, kamu akan belajar mengenai teknik bermain alat musik melodis dan teknik menyanyi yang baik. Iya, jadi suara penyanyi kita harus itu menguasai dulu nada-nadanya sehingga nada-nada kita tidak sumbang ataupun tidak fals ya. Dan seorang penyanyi harus bisa mempertahankan tinggi rendah ataupun bisa mempertahankan pitch control-nya ya, pitch control nada dalam dirinya. Jadi kalau ada kamu temukan orang bernyanyi, nadanya nggak pas ataupun tidak duduk, berarti dia tidak bisa mempertahankan nada tersebut dengan baik. Nah, jadi bagaimana, Miss? Nah, untuk mencapai semua itu, kita perlu belajar teknik bernyanyi yang baik. Nah, gimana, Miss, caranya? Oke, kita perhatikan dulu ya. Jadi bahasannya itu pertama, kita harus tahu dulu teknik bermain alat musik, baru kita tahu bernyanyi dengan baik ya. Oke, silakan yang baca selanjutnya. Graciela. Oke, Graciela, where are you? Graciela Octavia. Baca dari awal sekali ya, Nak, judulnya. Bermain alat musik melodis telah disebut dalam bab 2 bahwa alat musik melodis merupakan alat musik yang bernada. Alat musik ini dapat digunakan untuk memainkan melodi lagu. Praktik alat musik melodis dapat diartikan menjadi alat-alat musik dengan mengutamakan tinggi rendahnya nada dari melodi lagu. Mari kita praktikkan alat musik melodis berikut. Oke, nah sebelum kita praktekkan, Miss mau tanya, apakah anak 4A, 4B punya recorder? Ada yang punya recorder di sana? Gak ada? Baik, kalau ada yang punya recorder, ini Miss nggak paksa ya. Miss nggak paksa ya. Kalau ada yang punya recorder, silakan diambil recordernya ya Hans. Tapi kalau nggak ada ya sudah. Anak-anaknya cukup perhatikan dulu bagaimana cara menggunakan recorder dengan baik dan benar. Semua lihat dulu ke depan. Kalau ada recordernya tolong dibawa minggu depan ya. Nah, perhatikan dulu. Di sini Miss yang akan baca. Recorder.
Hal pertama yang harus kamu siapkan yaitu alat musik recorder. Kemudian ikuti petunjuk berikut. Nah, jadi buat anak-anak Miss yang nggak punya recorder, coba ambil alat tulisnya seperti pulpen atau pensil. Anggaplah ini recorder. Seluruhnya ambil alat tulisnya. Anggaplah ini recorder. Semua ambil alat tulisnya. Sudah, nantilah di chat Miss-nya. Nantilah di chat Miss-nya. Oke. Setelah itu, kamu posisikannya seperti tangan Miss. Lihat dulu tangan Miss-nya. Yang kiri untuk telunjuk, kemudian jari tengah dan jari manis menutup semua lubangnya. Diikuti dengan si jari jempol. Semua perhatikan dulu ke depan. Lihat dulu ke depan semuanya. Masih ada yang belum perhatikan Miss ya. Kemudian si jari kelingking tidak berfungsi ya. Ini tidak ada menutup lubang ya. Cuma si telunjuk, jari tengah dan jari manis dan jempol ya. Itu untuk yang kiri, yang di bagian atas. Oke, sayang. Kemudian ambil tangan yang kanan. Oke, yang tangan kanan mulailah menutup dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Nah, jadi nanti posisinya seperti ini. Udah semua mengikuti Miss? Udah semua tangannya seperti ini? Oke, telunjuk tengah manis, telunjuk tengah manis kelingking. Nah, seperti ini. Benar ya? Good job Kalista. Pintar. Dan jangan lupa tutup belakangnya kalau untuk yang kiri. Jadi yang kiri yang nggak dipakai itu hanya kelingking. Kalau di kanan yang nggak dipakai adalah jempol. Oke, kemudian kamu harus menutup dengan rapat. Kalau tiupannya terdengar melengking, berarti recorder kamu belum tertutup rapat. Tapi kalau suaranya nggak ada yang melengking, berarti sudah sempurna ditutup. Oke? Setelah ditutup dengan rapat, tiuplah recordermu itu dengan perlahan. Jangan langsung dihembus kuat. Oke? Jangan langsung dihembus dengan kuat. Nanti bisa menimbulkan suara yang melengking dan sumbang. Nah, jadi seperti itu untuk bermain recorder. Oke, itu cara yang pertama. Kemudian, lihatlah cara bermainnya. Nah, ini kegiatan 1 ya. Mungkin kalau anak-anaknya melihat gambar seperti ini bingung. Apa ini Miss? Nggak ngerti saya Miss. Nah, perhatikan. Di recorder itu sayang, ada lubangnya yang 2. Ada 2 lubang. Ya kan? Ada 2 lubang. Jadi kalau kamu buka 1 lubangnya, nadanya naik setengah. Tapi kalau kamu buka 2 lubangnya, naik 1. Jadi ini memang harus ada yang namanya recorder baru anak-anaknya paham ya. Tapi tak apalah, Miss akan ajarkan tetap. Meskipun anak-anaknya sebagian besar tidak punya ya, it's okay ya. Jadi kalau dibuka 1, nadanya naik 1. Dibuka 2, naik lagi dia. Jadi perhatikan, begini nanti dia karena posisinya kan. Kalau kita tutup semua, ini nada do. Dibuka 1, nada re. Dibuka lagi 2, nada mi. Buka 3, nada fa. Buka 4, nada sol. Buka 5, nada la. Buka 6, nada si. Kemudian pindahkan dia. Do. Oke, sekali lagi ya. Jadi begini posisinya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sekali lagi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Turunnya Miss gimana Miss? Sama seperti tadi. Do, pindah. Si, la, sol, fa, mi, re, do.
Nah, seperti itu ya, dear. Oke, jadi minggu depan Miss harap anak-anaknya yang punya recorder, tolong dibawa recordernya ya. Oke, Miss juga nanti akan bawa recorder, Miss. Nah, jadi perhatikan di sini. Recorder menghasilkan banyak nada. Nada-nada itu dirangkai dalam suatu tangga nada. Sekarang cobalah untuk memainkan tangga nada menggunakan alat musik recorder. Tangga nada merupakan kunci sebuah lagu. Dalam sebuah lagu, kita sering melihat tanda do sama dengan C. Tanda tersebut mempunyai makna bahwa tangga nada yang digunakan lagu itu yaitu C mayor. Sekarang coba praktikkan melodi berikut ini. Nah, jadi sebelum bermain alat musik, anak-anaknya cukup dulu latih do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Ya, jadi Miss harap minggu depan yang punya recorder tolong diambil recordernya biar kita latih ya. Jadi nggak hanya materinya lewat saja ya, dear ya. Bisa ya Kalista ya. Untuk Hans coba dicari nanti lagi recordernya. Untuk anak-anak Miss yang lain tolong dicari